Adolf Hitler memimpin rezim Nazi yang menyebabkan jutaan kematian dan perang yang mengubah sejarah. Nama belakangnya tidak selalu itu. Ia lahir sebagai Adolf Schicklgruber, mengganti nama atas keputusan ayahnya dan tumbuh di bawah bayang-bayang kematian dini ibunya. Ia menjadi sukarelawan dalam Perang Dunia Pertama, di mana ia menerima salib besi, meskipun kemudian diperdebatkan apakah ia benar-benar terlibat dalam pertempuran. Di penjara ia menulis Mein Kampf, teks yang menjadi wajib selama Reich ketiga. Ia memanfaatkan kebakaran untuk mendapatkan kekuasaan penuh dan setelah menjadi Führer, ia mengendalikan aparatur negara. Ia menolak obat-obatan di depan umum, tetapi dokternya memberinya opiat dan stimulan. Ia mengumpulkan kekayaan, menghindari pembayaran pajak dan bahkan sempat diusulkan untuk Nobel sebagai lelucon. Ia mengakhiri hidupnya dengan tembakan, dikelilingi oleh teori dan sisa-sisa yang identitasnya tidak jelas. Namun, di luar politik, perang, dan propaganda, rezimnya meninggalkan jejak pada objek, sistem, dan teknologi yang masih ada hingga kini. Apa saja beberapa penemuan yang diciptakan di bawah perintahnya yang tidak pernah Anda bayangkan? VG-15, senapan improvisasi pertahanan terakhir Nazi. Selama bulan-bulan terakhir tahun 1944, Jerman menghadapi keruntuhan militer yang tidak dapat dihindari. Kekalahan di timur dan kemajuan sekutu di barat membuat rezim kehabisan senjata yang cukup untuk menggantikan kerugian di garis depan. Dengan pabrik-pabrik yang dibom dan sumber daya yang habis, Komando Jerman menciptakan Korps Milisi Nasional yang disebut Volkssturm, yang terdiri dari pria lanjut usia, pemuda, dan pekerja yang dimobilisasi secara mendesak. Untuk melengkapi mereka, Kementerian Persenjataan mendorong Primitive Waffen Program, sebuah rencana yang ditujukan untuk memproduksi senjata sederhana dan murah yang dapat diproduksi dengan bahan-bahan yang masih tersedia. Dalam program tersebut, beberapa perusahaan ditugaskan untuk mengembangkan senapan darurat. Walter mempresentasikan VG-1, Spreewerk Berlin VG-2, Steyr VG-5, dan Gustloff Werke model VG-1-5 yang ternyata merupakan yang paling canggih dari kelompok tersebut. Penciptanya, Karl Barnitzke, merancang senjata semi-otomatis yang dapat diproduksi tanpa proses industri yang rumit dan menggunakan komponen yang sudah ada di lini produksi lain. Penamaan resminya adalah Gustloff Volkssturmgewehr, meskipun pada fase awalnya menerima nama MP507 dan MP508 tergantung jenis popor yang digunakan. VG-15 tiba di garis depan pada awal tahun 1945 ketika perang sudah praktis hilang bagi Jerman. Tujuannya jelas, memberikan milisi senjata semi-otomatis yang dapat menggunakan kartrid perantara yang sama yaitu 7,92 kali 33 mm sama dengan yang digunakan oleh STG-44. Amunisi ini menawarkan kontrol yang baik dan jangkauan efektif dalam pertempuran jarak dekat, terutama berguna dalam bentrokan perkotaan di bulan-bulan terakhir. Selain itu, ia menggunakan magazin yang sama berisi 30 peluru yang membantu menyederhanakan logistik di tengah kekacauan akhir konflik. Produksi dimulai pada bulan Januari dan berakhir dengan penyerahan pada bulan Mei. Secara keseluruhan sekitar 10.000 unit diproduksi. VG-15 menonjol karena sistem recoil tertunda gas. Barnitzke telah merancang mekanisme di mana gas yang diekstraksi dari laras di dekat ruang peluru menghasilkan tekanan yang berlawanan dengan recoil, menjaga baut tetap tertutup sampai proyektil keluar dari laras. Setelah tekanan berkurang, kekuatan sisa dari selongsong mendorong blok penutup ke belakang dan menyelesaikan siklus. Prinsip ini akan digunakan bertahun-tahun kemudian pada beberapa senjata Heckler & Koch, seperti pistol P7. Senjata tersebut memiliki panjang total 885 mm, laras 378 mm, dan berat 4,6 kg. Kecepatan awal proyektil mencapai sekitar 660 meter per detik dengan jangkauan efektif sekitar 300 meter. Desainnya hanya menggunakan 39 bagian logam, di mana 12 bagian membutuhkan pemesinan, 21 dapat diproduksi melalui pengepresan, dan 6 adalah pegas.
Pengurangan komponen dan tidak adanya penyelesaian akhir adalah syarat dari program tersebut yang bertujuan untuk mempercepat pembuatan di bengkel dengan tenaga kerja tidak terampil. Alat bidik terbuat dari besi dan dipasang tetap pada 100 meter, cukup untuk jarak pendek tetapi tidak akurat pada jarak jauh. Laporan pengujian yang dilakukan oleh Uni Soviet setelah merebut beberapa unit menunjukkan akurasi yang terbatas. Pada 100 meter, setengah dari tembakan mengenai dalam lingkaran berdiameter 10 cm, sementara pada 300 meter dispersi melebar hingga 50 cm. Penurunan peluru terlihat jelas pada jarak itu, memaksa penembak untuk menaikkan titik bidik. Namun dalam kondisi pertempuran perkotaan yang menjadi tujuan perancangannya, akurasi tersebut dianggap dapat diterima. Pembuatannya dilakukan di fasilitas Gustloff Werke di Weimar, di bawah pengawasan langsung Kementerian Persenjataan. Bulan-bulan terakhir produksi sangat kacau, kekurangan bahan, personel, dan transportasi, dan suku cadang dirakit dalam giliran kerja darurat. Meskipun demikian, VJ-15 mewakili salah satu upaya paling canggih dari program senjata menit-menit terakhir itu. Model tersebut terutama dikirimkan ke unit Volkssturm untuk pertahanan kota-kota seperti Berlin dan Breslau, meskipun beberapa kiriman mencapai divisi reguler Wehrmacht. Senjata itu tidak dirancang untuk masa pakai yang lama. Strukturnya dari baja cetak dan bagian yang dipaku membuatnya sensitif terhadap keausan, tetapi murah dan mudah dipasang. Di dalamnya, mekanisme penembakan dibangun dengan pegas sederhana dan komponen minimal untuk menjamin keandalan sementara. Senjata itu tidak memiliki gagang pistol terpisah, dan popornya adalah sepotong kayu lurus dengan bentuk pedesaan. Karakteristik ini membedakannya dari model Walter dan Spraywerk sebelumnya, yang merupakan aksi manual dan lebih lambat dalam pertempuran. Setelah penyerahan diri, beberapa unit dianalisis oleh sekutu untuk mempelajari mekanismenya. Sistem recoil tertunda gas Barnitske dianggap sebagai solusi kreatif terhadap kelangkaan material, dan bertahun-tahun kemudian prinsipnya digunakan dalam desain yang lebih modern. Produksi VG-15 tidak berlanjut setelah tahun 1945, tetapi konsepnya sebagai senjata ekonomis dan semi-otomatis menjadi referensi untuk pasca perang. Para sejarawan menggambarkannya sebagai senapan Jerman terakhir yang diproduksi selama konflik, lahir dari keruntuhan industri dan dirancang untuk milisi tanpa pengalaman. Meriam Sonic, senjata eksperimental yang tidak pernah berfungsi. Di tengah perang, ketika tentara Jerman mencari solusi yang tidak biasa, seorang insinyur bernama Richard Zippermeyer mulai mengerjakan proyek yang dimaksudkan untuk mengubah suara menjadi energi penghancur. Laporan teknis saat itu menggambarkannya sebagai upaya untuk menciptakan senjata akustik bertekanan terkonsentrasi yang mampu merusak mesin atau menyebabkan cedera internal tanpa menggunakan proyektil atau bahan peledak konvensional. Perangkat yang dikenal sebagai Schallkanone terdiri dari struktur logam berbentuk tabung parabola yang memusatkan campuran gas yang mudah terbakar. Ketika campuran itu diledakkan, gelombang kejut suara dihasilkan dan menyebar keluar. Energi yang dihasilkan menyebar dalam bentuk embusan udara terkompresi, tetapi pengujian menunjukkan bahwa gaya tersebut cepat hilang saat menjauh dari titik asal. Pengujian dilakukan antara tahun 1943 dan 1944 di zona yang dikendalikan di Jerman Selatan. Catatan sekutu pasca perang menunjukkan bahwa jangkauan efektifnya sekitar 200 meter dan intensitas suara menurun drastis seiring jarak. Dalam kondisi laboratorium, meriam tersebut dapat merobohkan lembaran tipis dan benda-benda rapuh meskipun tidak mencapai kekuatan yang dibutuhkan untuk menyebabkan kerusakan struktural yang nyata. Perhitungan teknisi dari Kementerian Persenjataan Jerman menunjukkan bahwa sistem tersebut membutuhkan tekanan lebih dari 150 desibel agar berguna dalam pertempuran. Namun campuran gas dan udara tidak dapat mempertahankan tekanan tersebut selama lebih dari beberapa detik. Udara menyerap energi akustik sebelum mencapai target, yang membuat senjata tersebut tidak efektif melampaui beberapa meter. Dokumen Amerika yang ditemukan pada tahun 1945 mengkonfirmasi hasil tersebut. Fisikawan Jürgen Altmann dalam studinya tentang persenjataan akustik menganalisis angka-angka asli puluhan tahun kemudian.
Kesimpulannya jelas, gelombang suara meredup terlalu cepat di udara dan tidak dapat mempertahankan kekuatan yang diperlukan untuk menimbulkan kerusakan tubuh atau material dari jarak jauh. Menurut data yang dikumpulkan, energi yang dibutuhkan untuk memengaruhi manusia pada jarak 100 meter akan setara dengan yang dilepaskan oleh bahan peledak berukuran besar, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan untuk senjata portabel atau pemasangan jangka pendek. Meskipun meriam tersebut tidak menghasilkan efek praktis, ia mewakili salah satu upaya terdokumentasi pertama untuk menerapkan energi akustik untuk tujuan perang. Dalam arsip sekutu, proyek tersebut dikutip sebagai keingintahuan teknis dalam program eksperimental Reich ketiga. Laporan mengklasifikasikannya sebagai desain tanpa nilai taktis, tetapi menyoroti minat yang ditimbulkannya dalam studi frekuensi, getaran, dan resonansi. Buku Sonic Warfare karya Steve Goodman menjelaskan bagaimana suara telah menjadi instrumen kekuasaan dalam rezim Nazi. Konsentrasi massa, pengeras suara dalam parade, dan pengulangan pidato yang diperkuat menciptakan lingkungan di mana kebisingan adalah bagian dari kontrol politik. Dalam konteks itu, proyek Zippermeyer dapat dipahami sebagai perpanjangan teknis dari budaya suara tersebut. Tujuannya bukan hanya untuk menghasilkan senjata, tetapi untuk memanfaatkan dampak fisik dan psikologis kebisingan sebagai bagian dari perang. Goodman juga menyebutkan bahwa negara-negara lain, seperti Jepang dan Inggris Raya, melakukan uji coba serupa dengan gelombang frekuensi rendah tanpa mencapai hasil fungsional. Jerman adalah satu-satunya yang secara resmi memasukkan penelitian ini dalam program militernya. Para insinyur Jerman mencoba memperkuat kekuatan akustik melalui pembakaran berantai dalam ruang berbentuk kerucut, di mana setiap ledakan memperkuat ledakan sebelumnya. Dalam praktiknya, pengujian menunjukkan bahwa efek utamanya adalah suara yang memekakkan telinga dan perpindahan udara yang terlokalisasi. Setelah kejatuhan Jerman, prototipe dipindahkan ke kantor penelitian dan pengembangan ilmiah di Amerika Serikat yang mengklasifikasikannya sebagai proyek penelitian tanpa aplikasi segera. Namun demikian, beberapa prinsip yang diamati kemudian digunakan dalam studi tentang perangkat non-mematikan untuk pengendalian massa berdasarkan sirene berkekuatan tinggi dan generator frekuensi rendah. Zippermeyer menghilang dari catatan tak lama setelah akhir konflik. Laporan menunjukkan bahwa ia diinterogasi dan dibebaskan, dan sebagian dari pekerjaannya dimasukkan ke dalam arsip Layanan Teknis Udara Angkatan Darat Amerika Serikat. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa senjata tersebut pernah diuji dalam pertempuran. Versi-versi berikutnya yang beredar di pers mencampur adukkan fakta dengan spekulasi, mengipasi ide meriam tak terlihat yang mampu membunuh dengan suara. Dalam studi modern tentang persenjataan akustik, seperti yang dilakukan Altman untuk Sains dan Keamanan Global, nilai historis eksperimen tersebut diakui sebagai pendahulu penelitian akustik militer. Meskipun hasilnya nol, ia meninggalkan catatan tentang suatu masa ketika fisika suara dianggap sebagai alat perang yang mungkin. BMW R75, sepeda motor militer yang mengarungi Eropa dalam perang. Pada akhir tahun 1930-an, tentara Jerman mencari kendaraan yang cepat, tangguh, dan mudah dirawat yang dapat bergerak secara efektif di jalan raya dan medan yang tidak rata. Dari kebutuhan itulah lahir BMW R75, sebuah sepeda motor dengan sespan yang dirancang untuk memenuhi tuntutan Heer dan Wehrmacht, menjadikannya salah satu mesin paling dikenal dalam Perang Dunia Kedua. Proyek ini dimulai pada tahun 1938 ketika Komando Tinggi Angkatan Darat meminta BMW dan Zundap untuk mengembangkan model khusus untuk penggunaan militer. Model sipil yang diadaptasi tidak lagi memenuhi kondisi pertempuran, sehingga pemerintah memesan desain baru dengan penggerak ganda dan gigi mundur. Pabrik BMW di Munich memulai pekerjaan pada mesin boxer 745 cm3 dan transmisi yang mampu menggerakkan roda belakang dan roda sespan. Unit pertama keluar pada tahun 1941 dan menjalani pengujian di berbagai garis depan. BMW R75 menunjukkan traksi yang sempurna di lumpur, salju, dan pasir, dan diferensialnya yang dapat dikunci memungkinkan kendaraan ini mengatasi tanjakan yang mustahil bagi kendaraan lain.
Sepeda motor ini dilengkapi dengan mesin berlawanan 2 silinder dan 26 tenaga kuda, didinginkan oleh udara. Kotak persnelingnya memiliki 4 kecepatan maju dan 1 mundur, bersama dengan kemungkinan untuk melepaskan traksi samping, memberikannya kemampuan manuver yang mengejutkan. Rangka dibuat dari tabung baja yang diperkuat dan suspensi disesuaikan dengan bobot ekstra Sespan. Struktur ini mampu menahan beban hingga 500 kg antara awak, persenjataan, dan perlengkapan. Kecepatan maksimumnya mencapai 95 km per jam, dan dengan tangki 24 liter bahan bakarnya, dapat menempuh jarak sekitar 340 km. Sebagian besar unit memasang karburator Solex 26 mm, dan ban berukuran 4,5 inci lebarnya menjamin stabilitas di medan lunak. Setiap sepeda motor dirakit mengikuti spesifikasi militer yang dikontrol oleh Heereswaffenamt. Para prajurit dari divisi Panzer dan batalion pengintai menerimanya sebagai bagian dari peralatan standar. Di front timur, detasemen bermotor menggunakan R-75 untuk eksplorasi, penghubung, dan transportasi cepat perwira atau dokumen. Kelincahannya membuatnya berguna di daerah pedesaan tanpa jalan beraspal, di mana kendaraan lapis baja sering terjebak. Sespan membawa traksi terintegrasi yang terhubung oleh poros kardan yang memungkinkannya bergerak di lumpur atau salju tanpa kehilangan keseimbangan. Di bagian depan biasanya dipasang senapan mesin MG34 yang dioperasikan oleh penumpang. Versi standar juga mencakup peralatan, suku cadang, bahan bakar tambahan, dan bahkan ban cadangan. Beberapa varian dilengkapi dengan dudukan untuk radio atau mortir ringan, tergantung pada misi. Mulai tahun 1942, BMW dan Zundap menyatukan komponen di bawah program standarisasi yang didorong oleh Kementerian Persenjataan untuk menyederhanakan produksi. Tujuannya adalah agar suku cadang dari kedua model, BMW R75 dan Zundap KS750, dapat saling dipertukarkan. Meskipun rencana tersebut tidak selesai karena tekanan pemboman, hal itu memungkinkan pasokan suku cadang umum dipertahankan hingga akhir perang. Sepeda motor itu juga digunakan di Afrika Utara, di mana unit-unit Afrika Korps menggunakannya untuk patroli, pengawalan, dan pengiriman pesan. Keandalannya di pasir menjadikannya sangat penting bagi operasi Rommel. Sebaliknya, di front Rusia, sepeda motor ini menonjol karena kemampuannya berfungsi pada suhu di bawah nol. Dalam banyak kesempatan, para mekanik membuat perlindungan panas darurat pada silinder dan menggunakan minyak yang lebih kental untuk menahan cuaca. Produksi total mencapai sekitar 16.500 unit antara tahun 1941 dan 1944. Bengkel utama beroperasi di München dan Eisenach, dan pada bulan-bulan terakhir perang sebagian perakitan dipindahkan ke Austria untuk menghindari serangan udara. Namun, pemboman oleh sekutu menghancurkan pabrik dan jalur pasokan, mengganggu produksi massal. Pada tahun 1944, pabrik Eisenach diduduki oleh pasukan Soviet. Peralatan dan cetakan asli dari R-75 dikirim ke Uni Soviet, di mana peralatan tersebut digunakan untuk memproduksi M-72, sebuah tiruan yang didasarkan pada desain Jerman. Model Soviet ini, bersama dengan versi Tiongkoknya, Changjiang 750, memperpanjang umur proyek aslinya selama beberapa dekade berikutnya. Dokumen teknis mengungkapkan bahwa R-75 jauh lebih dari sekadar sepeda motor militer biasa. Sepeda motor ini memiliki sistem rem hidrolik di kedua roda belakang, diferensial yang dapat dikunci secara manual, dan sistem pelumasan yang mampu bertahan dalam perjalanan panjang tanpa henti. Mesin tipe OHV dengan katup di kepala silinder menjamin tenaga yang stabil bahkan pada kecepatan rendah. Selama perang, sepeda motor ini merupakan bagian umum dari konvoi Jerman. Dalam banyak foto, sepeda motor ini terlihat menemani truk pasokan atau unit artileri ringan. Sepeda motor ini juga digunakan untuk misi penyelamatan dan evakuasi di daerah yang dibom. Perawatannya sederhana dan dapat dilakukan di lapangan dengan peralatan dasar. Warna standarnya adalah Dunkelgelb, rona kekuningan yang menggantikan abu-abu Wehrmacht asli agar dapat beradaptasi dengan berbagai medan.
Di sisi tangki terdapat lambang satuan atau salib hitam Wehrmacht. Beberapa model selanjutnya dilengkapi dengan kubah lepas pasang di atas lampu depan dan filter udara tambahan untuk wilayah gurun. Dengan penyerahan Jerman, banyak R-75 yang ditangkap oleh sekutu dan digunakan selama masa pendudukan. Unit-unit Amerika Serikat menghargainya karena daya tahannya dan kemudahan pengoperasiannya. Beberapa lainnya diserahkan kepada pasukan polisi pasca perang, di mana sepeda motor ini terus digunakan selama beberapa tahun. Saat ini, BMW R75 merupakan barang koleksi yang sangat dicari. Model yang masih terpelihara mempertahankan nomor rangka asli dan tanda dari tentara Jerman. Sistem penggerak ganda dan gigi mundurnya masih dikagumi sebagai kemajuan teknis pada masanya. Para restorator dengan setia mereproduksi konfigurasi tahun 1942, mempertahankan spesifikasi pabrik yang didokumentasikan dalam arsip BMW dan Wehrmacht. Fel 282 Kolibri, helikopter tempur pertama di dunia. Pada tahun-tahun paling berat dalam Perang Dunia Kedua, Jerman menciptakan sebuah alat yang tampak lebih maju dari zamannya, Flettner Fel 282 Kolibri, helikopter operasional pertama di dunia. Perancangnya, Anton Flettner, telah lebih dari 1 dasawarsa mempelajari penerbangan vertikal ketika Kementerian Udara Reich menugaskannya untuk mengembangkan sebuah mesin ringan yang mampu lepas landas di ruang yang sangat terbatas dan beroperasi dari kapal perang. Model tersebut berasal dari Fel 265, sebuah prototipe dengan rotor yang saling bersilangan sehingga menghilangkan kebutuhan akan rotor ekor. FL 282 V2 melakukan penerbangan bebas pertamanya pada tanggal 30 Oktober tahun 1941, diterbangkan oleh Ludwig Hoffmann. Struktur pesawat ini, yang terdiri dari pipa baja berlapis kain, menggabungkan 2 rotor yang berputar berlawanan arah untuk menjamin kestabilan dan kemampuan manuver, sesuatu yang belum pernah ada pada masa itu. Pada tahun 1940, Flettner mendirikan pabrik di Johannisthal dan Bad Tölz, tempat unit pertama dengan kabin plexiglas diselesaikan. Pada tahun 1942, Angkatan Laut Jerman menguji Kolibri di kapal penjelajah Kolen, memverifikasi kemampuannya untuk lepas landas dan mendarat di geladak. Uji coba tersebut meyakinkan Komando Tinggi Angkatan Laut bahwa pesawat ini dapat digunakan untuk pengintaian maritim dan misi anti kapal selam. Kolibri menggunakan mesin BMW Bramos 14A dengan 7 silinder dan 160 tenaga kuda, mampu mencapai 150 km per jam dan terbang lebih dari 300 km. Ketinggian operasionalnya melebihi 3.000 meter dan, jika mesin gagal, helikopter ini segera mengaktifkan autorotasi, meningkatkan keselamatan pilot. Versi FL 282B2 dengan 2 tempat duduk digunakan untuk pengamatan dan penghubung artileri. Pada tahun 1943, hasil uji coba mendorong pesanan resmi sebanyak 1.000 unit yang diberikan kepada BMW, tetapi pemboman sekutu menghancurkan pabrik di München dan Eisenach sebelum pesanan itu dapat diselesaikan. Hanya sekitar 2 lusin unit yang berhasil diproduksi. Setelah serangan terhadap Berlin, produksi dipindahkan ke Schweidnitz di Silesia. Pada bulan Juni tahun 1944, sebuah Kolibri yang diterbangkan oleh Hans Fuisting melakukan manuver melawan sebuah Focke-Wulf FW-190. Pesawat tempur itu hampir tidak mampu membidiknya. Helikopter tersebut bergerak dengan kelincahan luar biasa di ketinggian rendah sehingga tampak mustahil untuk diserang. Uji coba tersebut menegaskan nilai taktis serta kemampuan bertahan helikopter itu terhadap pesawat musuh. Pada akhir tahun itu, FL 282 digunakan di front timur sebagai pesawat pengintai. Ukurannya yang ringkas dan kemampuannya untuk melayang di udara membuatnya ideal untuk mengarahkan tembakan artileri dan mendeteksi pergerakan pasukan Soviet. Namun, kekurangan bahan dan serangan sekutu menghentikan produksi. Pada tahun 1945, bengkel-bengkel dihancurkan dan proyek tersebut terhenti. Hanya 3 unit yang bertahan hingga akhir perang. 2 di antaranya ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat, diidentifikasi sebagai V-15 dan V-23, dan 1 lagi oleh Tentara Merah. Anton Flettner menyerah di Bad Tölz
dan kemudian diundang untuk bekerja di Amerika Serikat, di mana sistem rotor bersilangan miliknya memengaruhi model-model berikutnya, seperti Kaman HH-43 Husky, varian FL-282A1 yang digunakan oleh Kriegsmarine, beroperasi dari kapal penjelajah di Laut Baltik dan Laut Egea. Ada juga rancangan lipat A2 yang dirancang untuk disimpan di kapal selam dan dirakit di geladak. Versi darat B1 dan B2 mencakup kursi belakang untuk pengamat serta ruang untuk muatan kecil atau suar. Kolibri memiliki berat sekitar 760 kg dalam keadaan kosong dan mampu menahan lebih dari 1.000 dengan perlengkapan lengkap. Struktur logamnya dengan rotor kayu yang diperkuat memungkinkannya naik 1,5 meter per detik dan terbang bahkan dalam kondisi jarak pandang buruk. Kualitas ini menjadikannya alat yang berharga untuk misi pantai dan penyelamatan. Setelah pendudukan sekutu, hampir semua pesawat dihancurkan. Namun, laporan teknis dan komponen yang berhasil diselamatkan dipelajari di pusat-pusat penelitian Inggris, Amerika Serikat, dan Soviet. Kini, di Midland Air Museum di Coventry, masih tersimpan sebagian dari sistem transmisi atasnya, bukti nyata dari rancangan canggihnya. Dianggap sebagai tonggak rekayasa dari Reich ketiga, Flettner FL-282 Kolibri menetapkan dasar teknis bagi helikopter modern. Sistem rotor sinkronnya, kendali yang presisi, dan kestabilan dalam penerbangan diam menandai lompatan penting dalam dunia penerbangan, membuka jalan bagi generasi berikutnya dari pesawat lepas landas vertikal. Z-3 karya Zuse, komputer yang lahir di jantung Reich ketiga. Pada akhir tahun 30-an, di tengah Jerman Nazi, seorang insinyur sipil bernama Konrad Zuse mengurung diri di rumahnya dengan sebuah ide yang tidak dipahami siapapun. Ia bekerja sendirian, dikelilingi oleh potongan logam, berusaha menciptakan sebuah mesin yang dapat melakukan perhitungan untuknya. Ia tidak sedang mengikuti perintah pemerintah atau mengembangkan senjata. Ia hanya ingin terbebas dari perhitungan tak berujung yang harus ia lakukan sebagai insinyur. Alih-alih menggunakan angka desimal seperti semua kalkulator pada masa itu, ia memutuskan untuk bekerja dengan hanya dua nilai, hidup dan mati. Dari situlah lahir rancangan biner fungsional pertama dalam sejarah komputasi. Model pertamanya, yang ia beri nama Z1, ia rakit di ruang tamu rumah orang tuanya di Berlin. Mesin itu terbuat dari logam, dibuat dengan tangan, dan seringkali mengalami kegagalan. Namun mesin itu menjadi dasar bagi langkah berikutnya. Tak lama kemudian ia membangun versi percobaan yang lebih stabil, menggunakan relay listrik seperti yang dipakai pada telepon. Mesin itu ia sebut Z2. Mesin tersebut berfungsi untuk menunjukkan kepada pemerintah bahwa idenya bisa dijalankan. Ketertarikan tidak datang segera, tetapi ia berhasil mendapatkan sedikit bantuan dari Kementerian Udara. Itulah titik awal dari apa yang akan datang. Pada awal tahun 1939, ketika perang sudah berlangsung, Zuse mulai membangun model ketiganya. Ia melakukannya di Berlin, di sebuah gedung di Jalan Mattfessel. Beberapa teman membantunya. Ia tidak memiliki laboratorium ataupun anggaran besar. Hanya ada beberapa suku cadang, peralatan, dan tekad kuat membuat mesinnya berfungsi tanpa kesalahan. 2 tahun kemudian, pada bulan Mei tahun 1941, ia menyelesaikannya. Mesin itu ia beri nama Z3. Mesin tersebut mampu menjalankan perhitungan panjang secara otomatis tanpa intervensi manusia di antara setiap langkah. Ia tidak perlu disesuaikan atau diatur ulang untuk setiap operasi. Mesin itu dapat diprogram. Bagi banyak orang, itu adalah komputer sejati pertama dalam sejarah. Z3 tidak menggunakan tabung atau katup, tetapi relay. Mesin itu memiliki memori internal yang mampu menyimpan lebih dari 60 angka, masing-masing dengan lebih dari 20 posisi biner. Operasinya didasarkan pada angka dengan desimal mengambang. Hal itu memberinya ketepatan lebih tinggi daripada mesin manapun pada masa itu. Mesin tersebut dapat diprogram menggunakan pita berlubang. Setiap pita menunjukkan operasi apa yang harus dijalankan mesin, dalam urutan apa, dan dengan nilai apa. Mesin itu tidak perlu dikonfigurasi ulang. Diberikan satu tugas, mesin itu menyelesaikannya.
Semua ini terjadi di Jerman Nazi ketika perang sedang berlangsung. Z3 diperkenalkan kepada sekelompok kecil ilmuwan dari Institut Penelitian Penerbangan Jerman yang merupakan bagian dari aparatus teknis rezim. Hanya 5 orang yang menghadiri presentasi itu. Tidak ada pers, tidak ada foto yang diambil, namun mesin itu berfungsi. Mesin itu menjalankan operasi rumit di depan mereka. Itu bukan eksperimen, melainkan sistem nyata. Bertahun-tahun kemudian, lembaga yang sama akan menggunakannya untuk memecahkan masalah getaran pada sayap pesawat, sesuatu yang menyulitkan perancangan pesawat tempur dan pembom. Konrad Zuse telah menciptakan mesin yang sepenuhnya berfungsi di tengah rezim yang tidak sepenuhnya memahami apa yang dimilikinya. Itu bukan prioritas militer, dan karena itu, ia tidak menerima dukungan lebih lanjut. Zuse terus bekerja pada mesinnya, tetapi ia harus menggabungkannya dengan pekerjaannya sebagai insinyur di perusahaan-perusahaan yang terkait dengan militer. Hanya berkat kelonggaran dari atasan langsungnya, yang bekerja pada sistem pemandu untuk bom terbang, ia dapat mencurahkan sebagian waktunya untuk terus mengembangkan proyek pribadinya. Pada bulan Desember tahun 1943, selama pemboman sekutu di Berlin, Z3 asli hancur. Seluruh dokumentasi bergambar hilang. Bertahun-tahun kemudian, Konrad Zuse membangun kembali sebuah replika yang persis sama, dan versi itulah yang akhirnya masuk ke museum. Namun, yang asli lenyap tanpa meninggalkan jejak visual. Hanya gagasan dan rancangan yang disimpan oleh Zuse yang bertahan. Arsitektur Z3 luar biasa. Mesin itu dengan jelas memisahkan memori, prosesor, sistem masukan, dan mekanisme kendali. Semua bekerja selaras berkat generator impuls. Pengguna memasukkan data menggunakan konsol dengan tombol angka. Jawaban ditampilkan melalui lampu. Mesin itu mampu mengenali kesalahan seperti pembagian dengan nol, hasil yang tidak terdefinisi, atau nilai di luar jangkauan. Jika terjadi kesalahan, mesin berhenti dan menyalakan lampu peringatan. Semua ini terjadi tanpa pengawasan langsung. Setelah dijalankan, mesin akan mengikuti programnya hingga selesai. Zuse tidak pernah berhasil membuat rezim mendanai versi elektronik dari ciptaannya. Ia mengusulkan untuk mengganti relay dengan sistem yang lebih cepat, tetapi mereka mengatakan bahwa hal itu tidak berguna bagi perang. Meski begitu, karyanya terus berkembang. Pada tahun 1945, ia berhasil menyelamatkan versi berikutnya, yaitu Z4, dan membawanya ke pegunungan Alpen untuk mencegah agar tidak ditangkap atau dihancurkan. Itulah satu-satunya yang selamat secara utuh dari konflik tersebut. Pada tahun 50-an, di Jerman yang hancur, ia mendirikan perusahaannya sendiri dan mulai membangun versi komersial baru. Negara itu porak-poranda, tetapi beberapa universitas dan perusahaan teknik tertarik pada karyanya. Perusahaan itu berkembang hingga memiliki lebih dari 1.000 karyawan. Namun perusahaan itu tidak mampu bersaing dengan kedatangan produsen besar internasional. Pada tahun 1967, perusahaannya diambil alih oleh Siemens. Selama bertahun-tahun, mesin lain yang dibuat di Amerika Serikat dianggap sebagai komputer sejati pertama. Namun, seiring berjalannya waktu, dokumen dan rekonstruksi membuktikan bahwa Z3 lebih dulu ada, berfungsi, dan dapat diprogram. Pada tahun 1998, sebuah tim akademik membuktikan bahwa jika semua jalur program dijalankan, ZH3 dapat dianggap universal, mampu meniru perhitungan apapun seperti komputer modern. Saat ini, beberapa replika masih terpelihara. Salah satunya berada di Museum Jerman di München. Yang lain dibangun dalam ukuran penuh oleh Horst Zuse, putra sang penemu. Ada juga versi pendidikan di museum lain, di mana fungsinya dijelaskan bagian demi bagian. Mesin itu tetap hidup sebagai contoh dari apa yang dapat dicapai dengan kecerdikan, bahkan dalam kondisi terburuk. Z3 tidak dibuat untuk meluncurkan rudal atau memecahkan kode musuh. Namun di tengah Jerman Nazi dan dengan sumber daya yang berasal dari lingkungan aeronautika, Konrad Zuse berhasil menunjukkan cara kerjanya di depan para ilmuwan yang terkait dengan lembaga-lembaga rezim. Kisahnya tidak terbatas pada pencapaian teknis, kisah itu mewakili munculnya teknologi revolusioner dalam konteks di mana hampir tidak ada yang memperhatikannya. Magnetofon pita Jerman yang mengubah perekaman suara.
Pada akhir abad ke-19, seorang berkebangsaan Denmark bernama Valdemar Poulsen menemukan sebuah alat untuk merekam suara pada kawat menggunakan prinsip magnetik. Penemuannya diberi nama telegrafon, dan meskipun tidak berhasil secara komersial, alat itu membuka jalan yang beberapa dekade kemudian akan dilanjutkan oleh seorang insinyur Austria-Jerman bernama Fritz Fleumer. Pada tahun 20-an, Fleumer bereksperimen dengan cara mengaplikasikan logam pada kertas. Setelah mencoba serbuk perunggu tanpa hasil yang baik, pada tahun 1927 ia menggantinya dengan oksida besi yang direkatkan menggunakan pernis. Meskipun media itu rapuh, ia berhasil merekam suara di atasnya. Pada tahun 1928, ia mematenkan idenya dengan nama kertas bersuara. Kertas yang dapat direkam itu tidak hanya memungkinkan penyuntingan dengan mudah seperti gulungan film, tetapi juga dapat digunakan kembali. Kemungkinannya sangat besar dan industri Jerman segera tertarik. Pada tahun 1932, perusahaan AEG memperoleh hak untuk mengembangkan mesin yang dapat menggunakannya. Namun, karena perlu memperbaiki medianya, mereka bekerja sama dengan AGFA, yang kemudian akan menjadi BASF. Fleumer menyarankan agar kertas diganti dengan dasar plastik yang lebih kuat, dan dengan demikian lahirlah pita dari asetat selulosa yang akan merevolusi dunia perekaman. Model uji pertama dimulai pada tahun 1933 dan diberi nama magnetofon, sebuah kata gabungan yang menimbulkan kesan piringan hitam magnetik. Versi portabelnya disebut K1. Peluncuran resmi magnetofon direncanakan pada tahun 1934 selama pameran Radio Berlin. Lebih dari 50.000 meter pita disiapkan untuk demonstrasi, tetapi 2 hari sebelum acara, mesin mengalami kerusakan. AEG memutuskan menunda peluncuran untuk menghindari kegagalan. Setahun kemudian, pada tahun 1935, dilakukan presentasi publik. Mesin itu dijual dengan harga yang setara dengan piringan hitam dan pitanya jauh lebih murah dibandingkan kawat perekam. Saat itu, perusahaan telah menyempurnakan desain dan mengurangi lebar pita menjadi hanya 6,5 mm. Format tersebut, yang disebut tipe C, akan tetap digunakan hampir tanpa perubahan selama beberapa dekade. Dampaknya langsung terasa. Meskipun alat ini tidak digunakan secara massal, alat tersebut mulai digunakan di stasiun radio, kantor yang memerlukan alat dikte, dan di beberapa sektor militer. Produksinya masih terbatas, hanya sekitar 100 unit per tahun. Namun, dengan dimulainya perang, semuanya berubah. Pidato propaganda yang panjang, rekaman militer, dan kebutuhan rezim menyebabkan produksi meningkat menjadi 500 unit per tahun. Pada saat yang sama, kualitas audionya meningkat. Seiring dengan penyempurnaan teknologi, pemerintah Jerman mulai merahasiakannya. Pita magnetik menjadi sumber daya yang diperuntukkan bagi kalangan elit Reich ketiga. Sementara itu, negara-negara sekutu masih merekam dengan cara yang lebih sederhana. Meskipun mereka mengetahui keberadaan magnetofon sebelum perang, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Piringan 78 putaran per menit masih menjadi standar, dan kemajuan Jerman hampir tidak diketahui di luar negeri. Semuanya berubah setelah perang berakhir. Teknisi dari tentara Amerika Serikat dan Inggris memeriksa pabrik, studio radio, dan laboratorium. Mereka segera menemukan bahwa Jerman telah mencapai sesuatu yang belum dimiliki siapapun. Rekaman dengan fidelitas tinggi dan suara stereo bertahun-tahun lebih awal daripada negara lain manapun. Paten-paten itu disita dan perusahaan sekutu mulai meniru penemuan tersebut. Salah satu mesin pertama yang dibawa keluar dari Jerman dibawa oleh John T. Malin, seorang teknisi dari Korps Sinyal Tentara Amerika Serikat. Dengan bantuan penyanyi Bing Crosby dan insinyur Harold Lindsay, mereka mulai mengerjakan versi yang disempurnakan di California. Pada tahun 1948, perusahaan Ampex meluncurkan model mereka sendiri ke pasar berdasarkan desain Jerman. Sejak saat itu, perusahaan seperti 3M di Amerika Serikat, Philips di Belanda, dan Sony di Jepang turut bergabung dalam perlombaan tersebut. Dalam beberapa tahun saja, pita magnetik menjadi hal yang umum di stasiun radio, studio, dan rumah tangga. Namun tidak ada yang ingin mengingat bahwa kemajuan teknologi itu lahir di bawah Reich ketiga.
Untuk menghindari asosiasi yang tidak nyaman, sejarah resmi mengabaikan asal-usul Nazi dari penemuan tersebut. Orang-orang berbicara tentang kemajuan setelahnya, tentang industri musik, tentang ekspansi dalam film dan televisi, tetapi hampir tidak pernah disebutkan bahwa pita fungsional pertama dikembangkan pada tahun 30-an di Jerman. Tidak pula dikatakan bahwa rekaman stereo pertama dibuat di sana, atau bahwa penggunaannya sangat penting dalam media propaganda rezim. Magnetofon dibungkam bahkan di negaranya sendiri. Fritz Pfleumer, sang pencipta, tidak sempat menyaksikan keberhasilan internasional dari pitanya. Ia meninggal pada tahun 1945, tepat ketika dunia mulai menyalin dan menyempurnakan teknologinya. Meskipun namanya jarang disebut dalam penghargaan industri, perannya sangat penting. Peralihan dari rekaman kaku ke media fleksibel menandai awal dari era baru. Selama beberapa dekade, pita magnetik menjadi jantung dari audio rumah tangga, komputer, stasiun siaran, dan laboratorium. Semua itu dimulai dengan sebuah penemuan yang dipatenkan pada tahun 1928, disempurnakan oleh AEG dan BASF, dan diluncurkan di Jerman yang sedang bersiap untuk perang. Selama masa pemerintahan Hitler, rekaman menjadi senjata propaganda. Pita magnetik bukan hanya kemajuan teknis, melainkan juga alat politik. Pidato dapat diputar dengan jelas, diedit, dan disiarkan tanpa gangguan. Pengendalian pesan bergantung pada penguasaan teknologi, sebuah keunggulan yang dimanfaatkan Reich dengan sangat efektif. Salah satu perangkat yang digunakan di garis depan adalah Tonschreiber, versi magnetofon yang disesuaikan untuk militer. Alat itu memungkinkan perekaman dan pemutaran suara di lapangan tanpa bergantung pada piringan atau fasilitas besar. Meskipun tidak digunakan secara massal, keberadaannya menunjukkan sejauh mana teknologi sudah terintegrasi ke dalam mesin perang. Seiring berjalannya konflik, orang Jerman berusaha mempertahankan monopoli atas alat-alat ini. Namun setelah kekalahan mereka tidak dapat mencegah penemuan mereka mengubah dunia. Selama paruh kedua abad ke-20, pita magnetik mendominasi dunia suara. Dari gulungan terbuka hingga kaset kompak, semuanya berawal dari ide yang lahir di Berlin pada tahun 30-an. Kini, hanya sedikit yang mengingat bahwa asal-usulnya terkait dengan rezim Nazi. Dan meskipun teknologinya telah berkembang dan bahannya semakin baik, dasarnya tetap sama. Sebuah pita plastik tipis yang dilapisi partikel yang dapat dimagnetkan dan dihapus sesuai kehendak. Warisan magnetofon tetap tersembunyi di bawah lapisan inovasi, tetapi tidak pernah benar-benar hilang. Pakaian tekanan, upaya untuk menaklukkan langit. Pada tahun-tahun awal penerbangan militer Jerman, penerbangan di ketinggian besar mulai menimbulkan hambatan fisiologis yang jelas. Kurangnya tekanan atmosfer dan suhu yang sangat rendah memengaruhi kinerja para pilot. Dalam kerangka Reich ketiga, dengan perkembangan cepat Luftwaffe, muncul kebutuhan mendesak akan solusi teknis untuk lingkungan ekstrem tersebut. Dalam konteks inilah, laboratorium-laboratorium Jerman memulai penelitian untuk menciptakan perlengkapan yang dapat melindungi para penerbang di ketinggian lebih dari 10.000 meter. Tugas ini berada di tangan para dokter dan teknisi, seperti Dr. Wilhelm Pfannenstiel, yang sebelumnya telah bekerja dalam studi tentang fisiologi ketinggian. Prototipe pertama dikembangkan di lembaga-lembaga yang terhubung dengan Kementerian Udara, menggabungkan pengetahuan tentang kedokteran penerbangan dengan kemajuan dalam bahan tekstil dan penyegelan mekanis. Gagasannya adalah menjaga tekanan internal tubuh pada tingkat yang dapat ditoleransi sambil tetap memungkinkan gerakan dasar pilot. Model eksperimental 1033 juga dikenal sebagai pakaian tekanan jenis struktur eksternal, menggunakan rangka logam berengsel yang mengelilingi tubuh dan memungkinkan pengendalian kompresi melalui sambungan lentur. Pakaian itu berat, sulit dipakai, dan membatasi mobilitas, tetapi terbukti efektif mencegah kehilangan kesadaran akibat hipoksia. Berdasarkan uji coba ini, dikembangkan model yang lebih canggih, seperti Draeger 191 yang menggabungkan lapisan karet, penguat tekstil, dan struktur internal yang kurang mengganggu. Penerbangan uji dilakukan di ruang hipobarik dan di pesawat yang dimodifikasi secara khusus. Hasilnya menunjukkan bahwa pilot dapat beroperasi di ketinggian yang sebelumnya tak terjangkau tanpa mengalami efek serius.
Namun, kerumitan pakaian, waktu yang dibutuhkan untuk mengenakannya, dan kurangnya penyesuaian untuk berbagai ukuran tubuh membuat penggunaannya secara massal menjadi sulit. Meskipun demikian, beberapa pilot pengintai di Luftwaffe mulai menggunakannya secara teratur selama misi di ketinggian besar. Secara paralel, tim teknik Jerman lainnya bekerja pada sistem tekanan kabin yang dapat mengurangi kebutuhan akan pakaian individual. Namun, teknologi kabin tertutup berkembang dengan lambat dan pakaian tekanan tetap menjadi solusi yang paling segera. Dalam konteks ini, Institut Kedokteran Penerbangan Berlin menyelenggarakan uji coba dengan bahan dan desain baru. Salah satu kemajuan paling penting adalah pengenalan sistem oksigen portabel yang terhubung dengan pakaian yang meningkatkan kemandirian pilot dalam situasi kritis. Model Hohenflug-Anzug 1069 hasil dari penelitian tersebut berhasil menggabungkan isolasi termal, tekanan internal, dan mobilitas yang dapat diterima. Model ini dievaluasi dalam penerbangan di ketinggian besar di atas garis depan timur, di mana mereka menghadapi kondisi ekstrem. Laporan medis menunjukkan bahwa dengan pakaian ini, kasus dekompresi dan gejala yang berkaitan dengan kekurangan oksigen berkurang. Meskipun tidak dimaksudkan untuk pertempuran langsung, penggunaannya dalam misi pengamatan dan fotografi memungkinkan pengumpulan informasi penting bagi komando Jerman. Konteks konflik memaksa penyederhanaan produksi. Versi yang lebih sederhana dan lebih murah diciptakan, seperti pakaian model 1070, yang mengurangi jumlah komponen mekanis dan memprioritaskan penggunaan tekstil yang tahan lama. Meskipun mengorbankan sebagian efisiensi tekanan, pakaian ini dapat diproduksi dalam skala lebih besar. Industri yang terhubung dengan upaya perang menyesuaikan jalur perakitan untuk memproduksi pakaian ini dengan pengawasan kualitas yang ditetapkan oleh Kementerian Udara. Selama tahun-tahun terakhir perang, beberapa desain eksperimental mencoba memperkenalkan bahan plastik dan paduan logam ringan untuk meningkatkan kenyamanan. Namun, kekurangan sumber daya membatasi penerapan sebenarnya. Pada tahun 1944, sebuah komisi mengevaluasi penggunaan operasional pakaian tekanan dan menyimpulkan bahwa, meskipun berguna, penerapannya secara luas tidak layak dalam konteks perang yang menguras sumber daya. Setelah penyerahan Jerman, pihak sekutu memperoleh akses ke dokumen teknis dan contoh pakaian tersebut. Peneliti Inggris dan Amerika Serikat menganalisis komponennya serta proses pembuatannya. Sebagian dari informasi itu diintegrasikan ke dalam program penerbangan pasca perang. Di Amerika Serikat, lembaga seperti Wright Field mempelajari bahan dan spesifikasinya, dan beberapa gagasan diterapkan pada prototipe awal pakaian luar angkasa. Di Inggris, para ahli dalam bidang kedokteran penerbangan dari RAF Institute of Aviation Medicine mengumpulkan data Jerman tentang fisiologi ketinggian dan menyesuaikan beberapa konsep untuk pelatihan pilot mereka sendiri. Selama tahun 50-an, perlombaan antariksa mendapatkan manfaat tidak langsung dari penelitian ini. Lembaga-lembaga Amerika Serikat menghidupkan kembali konsep pakaian bertekanan yang dapat disesuaikan, menyempurnakannya dengan bahan baru dan segel yang lebih efisien. Project Mercury pada tahap awalnya mempertimbangkan beberapa prinsip ini, meskipun dengan teknologi nasional yang sudah dikembangkan. Secara paralel, Uni Soviet juga meninjau sebagian dokumentasi Jerman yang telah diperoleh dan melakukan uji coba dengan model serupa. Hingga kini, pakaian yang digunakan di stasiun luar angkasa dan dalam misi di luar kendaraan masih mempertahankan konsep dasar yang diperkenalkan oleh para insinyur Reich. Ketiga, melindungi tubuh manusia dalam kondisi di mana atmosfer tidak lagi mampu melakukannya sendiri. Meskipun bahan, bentuk, dan fungsinya telah berkembang secara radikal, asal mula teknologi ini dapat ditelusuri kembali ke sebuah laboratorium Luftwaffe di masa perang. Pakaian itu tidak dirancang untuk menaklukkan ruang angkasa, tetapi tanpa uji coba awalnya, banyak pencapaian masa kini mungkin tidak pernah lepas landas. Kamuflase inframerah, cat rahasia untuk melawan penglihatan termal. Pada tahun-tahun terakhir Perang Dunia Kedua, laboratorium-laboratorium Jerman bekerja diam-diam pada jenis teknologi yang tidak berfokus pada kekuatan, melainkan pada ketidakterlihatan. Sementara pasukan bertempur di bawah cahaya terang, para ilmuwan Reich ketiga mengeksplorasi batas spektrum inframerah. Penelitian itu memiliki tujuan militer yang jelas,
mengembangkan bahan yang dapat menahan deteksi oleh kamera termal atau perangkat penglihatan malam. Gagasannya adalah agar tank, pesawat, dan prajurit tersembunyi tidak hanya dari mata, tetapi juga dari panas. Kementerian Persenjataan dan Institut Fisika Luftwaffe memprakarsai uji coba pertama dengan pigmen dan pelapis eksperimental. Telah diketahui bahwa setiap permukaan memancarkan radiasi panas sesuai dengan suhunya, dan bahwa pancaran tersebut dapat dideteksi bahkan dalam kegelapan total. Tantangannya adalah menciptakan lapisan yang dapat mengubah tanda panas itu. Dalam bahasa teknis masa itu, hal ini disebut emisivitas rendah. Dalam praktiknya, artinya adalah merancang cat yang mampu menyerap dan menyebarkan panas tanpa memantulkannya dalam jangkauan inframerah. Aplikasi pertama difokuskan pada kendaraan lapis baja. Laporan militer menyebutkan uji coba dengan pelapis pada badan tank Panther dan model lain yang sedang diproduksi. Para insinyur dari AEG dan Zeiss yang telah mengembangkan sistem penglihatan malam FG-1250 secara paralel mengusulkan jenis kamuflase termal untuk melindungi mesin-mesin yang sama dari deteksi. Formula mereka mencakup oksida logam, karbon, dan resin khusus yang mengurangi kontras antara logam panas dan lingkungan sekitar. Campuran itu diaplikasikan sebagai cat tebal dengan tekstur kasar dan warna kehijauan atau abu-abu. Di laboratorium Wehrmacht, para teknisi mengukur radiasi inframerah yang dipancarkan oleh berbagai jenis cat pada suhu berbeda. Tujuannya adalah mengidentifikasi titik di mana permukaan menjadi hampir tak dapat dibedakan dari latar belakang ketika diamati dengan detektor gelombang menengah. Hasilnya menjanjikan. Beberapa komposisi berhasil mengurangi sinyal panas hingga 60% dibandingkan dengan logam tanpa pelapis. Itu berarti sebuah tank dapat bergerak di malam hari dan jauh lebih sulit dilacak dengan instrumen pendeteksi. Prinsip yang sama diterapkan pada helm para prajurit. Dalam sebuah studi terbaru, beberapa model helm Jerman diperiksa dengan kamera inframerah modern. Hasilnya mengonfirmasi bahwa banyak cat yang digunakan selama perang memiliki sifat kamuflase termal. Lapisan kasar, campuran pasir dan semen, serta kombinasi warna kusam secara signifikan mengurangi daya pantul dalam spektrum inframerah. Bahkan lambang Reich yang dicat dengan pigmen logam memancarkan panas lebih sedikit dibandingkan baja polos. Dalam beberapa kasus, perisai dan simbol menjadi sepenuhnya tak terlihat di bawah penglihatan termal. Para peneliti masa kini menemukan perbedaan mencolok antara model M35, M40, dan M42. Pada helm yang diproduksi di akhir perang, catnya lebih tebal dan mengandung partikel non-logam yang menyerap panas. Detail ini sesuai dengan deskripsi laporan lapangan tahun 1944 yang menyebutkan pengenalan pelapis dengan sifat penyerap inframerah. Itu bukan sekadar lapisan kamuflase visual, melainkan hasil dari kebijakan sistematis penyamaran termal. Berseiring dengan uji coba tersebut, para ilmuwan Jerman juga mengembangkan detektor dan penglihatan inframerah. Sistem FG-1250 dan Zielgret 1229 yang dijuluki Vampir digunakan pada tank dan senapan selama bulan-bulan terakhir konflik. Perangkat-perangkat itu memancarkan cahaya inframerah yang tak terlihat oleh mata manusia, dipantulkan oleh sasaran, dan ditangkap oleh sensor. Mereka berfungsi dengan sumber energi portabel dan memungkinkan penglihatan dalam kegelapan. Masalahnya adalah bahwa permukaan apapun yang memantulkan radiasi itu bisa memperlihatkan posisinya. Oleh karena itu, para pabrikan yang sama merancang pelapis yang menyerap cahaya IR sehingga sasaran menjadi praktis tak terlihat bagi peralatan musuh. Laporan teknis Jerman yang ditangkap oleh pihak sekutu pada akhir perang menampilkan skema pelapis tersebut. Tercantum formula dengan partikel besi yang dimikronisasi, debu karbon, dan senyawa silika. Kuncinya adalah mengontrol indeks refleksi dalam rentang 3 hingga 5 mikrometer yang sesuai dengan pita sensitif detektor. Permukaan yang dicat dengan campuran itu menghasilkan sinyal termal yang lebih kabur, mengurangi kontras terhadap lingkungan alami. Demikianlah lahir apa yang kemudian disebut kamuflase termal pasif. Setelah penyerahan Jerman, tim sekutu menguasai arsip Institut Fisika dan pabrik-pabrik AEG serta Zeiss.
Dokumen teknis dikirim ke Amerika Serikat dan Inggris. Pada tahun 1947, beberapa laboratorium US Naval Research Laboratory menganalisis formula-formula tersebut dan mereplikasi eksperimennya. Kesimpulan mereka sejalan dengan laporan asli. CAT yang diterapkan pada logam panas dapat mengurangi deteksi termal antara 40 dan 70%, tergantung jenis pigmen dan ketebalan lapisan. Sepanjang dekade 50-an, pengetahuan yang diperoleh dari proyek-proyek Nazi itu menjadi dasar bagi program kamuflase inframerah pada masa Perang Dingin. Handbook of Military Infrared Technology yang diterbitkan pada tahun 1965 mendokumentasikan sifat optik pelapis termal dan hubungannya dengan reflektivitas pada panjang gelombang yang berbeda. Meskipun teks itu berfokus pada perkembangan Amerika Serikat, ia mengakui bahwa banyak dasar teoretis berasal dari penelitian Eropa selama perang. Bagian yang membahas emisivitas permukaan, perpindahan termal, dan penyerapan oleh pigmen mineral mereproduksi data yang berasal dari studi-studi awal Luftwaffe. Secara paralel, CIA mengumpulkan laporan tentang program-program Soviet yang kembali mengadopsi prinsip-prinsip yang sama. Salah satu dokumen yang dideklasifikasi menggambarkan eksperimen dengan cat inframerah yang dirancang untuk melapisi kendaraan, gudang, dan peralatan dalam kondisi tempur. Orang-orang Soviet telah menganalisis formula Jerman yang ditangkap di Eropa Timur dan menyesuaikan senyawa mereka sendiri. Bahan yang digunakan termasuk silikat magnesium dan pigmen oksida titanium yang menawarkan emisivitas rendah dalam rentang termal. Menurut laporan itu, perbedaan antara suhu sebenarnya objek dan yang terdeteksi oleh sensor IR dapat melebihi 20 derajat Celcius. Pengembangan selanjutnya juga memasukkan konsep kamuflase dinamis, di mana permukaan dipanaskan atau didinginkan secara terkontrol untuk menyamakan suhu dengan lingkungan. Meskipun eksperimen-eksperimen itu dilakukan pada masa pasca perang, dasar konseptualnya berasal langsung dari upaya Jerman untuk menguasai radiasi inframerah. Prinsipnya selalu sama, mengubah cara panas dipancarkan atau dipantulkan untuk menipu mata elektronik sekaligus mata manusia. Manual teknis dari tahun 60-an menjelaskan bahwa cat inframerah tidak berfungsi seperti cermin atau penghalang, melainkan sebagai lapisan penyerap yang mengubah energi panas menjadi pancaran yang kurang dapat dideteksi. Pemilihan pigmen sangat penting. Warna hijau dan coklat tradisional dari kamuflase visual terbukti tidak efektif dalam spektrum panas, sedangkan senyawa berbasis karbon dan oksida logam memberikan tanggapan yang jauh lebih baik. Penemuan itu, yang dicatat oleh para ilmuwan Nazi pada bulan-bulan terakhir perang, tetap berlaku 2 dasawarsa kemudian. Dalam penelitian terbaru, para peneliti Eropa telah meneliti potongan peralatan Jerman dari Perang Dunia Kedua dengan menggunakan kamera panas beresolusi tinggi. Pengujian menegaskan bahwa CAT kamuflase Jerman memiliki tanggapan inframerah yang tidak biasa. Beberapa permukaan menyerap hingga 90% pancaran yang datang, menjadi hampir tidak terlihat oleh alat pendeteksi modern. Hasilnya sesuai dengan uraian dalam buku pegangan teknologi inframerah militer dan arsip Badan Intelijen Amerika Serikat, menunjukkan bahwa kemajuan Reich ketiga dalam kamuflase panas adalah nyata dan dapat diukur. Warisan dari penelitian itu menyebar dengan diam-diam. Apa yang dimulai sebagai upaya putus asa untuk menyembunyikan tank dan tentara berubah menjadi dasar bagi teknologi kamuflase modern. Pada tahun 70-an, Tentara Persekutuan Atlantik Utara memasukkan lapisan inframerah pada seragam, helm, dan kendaraan. Struktur mikroskopis CAT berkembang, tetapi prinsipnya tetap sama seperti yang telah diuji oleh para insinyur Jerman 30 tahun sebelumnya. Sekarang, angkatan bersenjata dari berbagai negara menggunakan sistem penyamaran panas yang canggih berdasarkan hukum fisika yang sama yang ditemukan selama Perang Dunia Kedua. Seragam berlapis-lapis dan cat penyerap panas secara langsung berasal dari penelitian yang dimulai oleh Luftwaffe dan Wehrmacht. Apa yang dulu merupakan proyek rahasia yang dimaksudkan untuk membingungkan alat pendeteksi primitif telah berubah menjadi cabang penuh dari ilmu kemiliteran modern.
Dan meskipun Reich ketiga telah lenyap selama beberapa dasawarsa, pekerjaan mereka dalam spektrum panas yang tak terlihat meninggalkan jejak yang masih tampak pada setiap kendaraan, pesawat, atau tentara yang mencoba bersembunyi dari mata elektronik abad ke-21. Drones penyelam, kapal selam dan torpedo terpandu sebelum waktunya. Pada tahun 1943, ketika perang di Atlantik mulai menjadi kritis bagi Jerman, Kriegsmarine mencari alternatif terhadap dominasi sekutu di laut. Kapal selam konvensional semakin rentan terhadap radar dan sonar, dan kerugian meningkat. Sebagai tanggapan, dikembangkan unit yang lebih kecil, lebih tenang, dan lebih sulit dideteksi. Gagasan itu melahirkan kapal selam mini dan generasi baru torpedo yang dikendalikan dari jarak jauh yang menandai awal dari era kendaraan bawah air tanpa awak. Proyek itu diawasi oleh Kleinkampfverband, sebuah divisi khusus yang dibentuk untuk operasi dengan kapal ringan. Para teknisi dan penyelamnya bekerja sama dengan para insinyur dari AEG dan galangan seperti Germania Werft yang bertugas merancang prototipe yang mampu membawa torpedo jarak pendek dan kembali ke pelabuhan. Inspirasi datang dari serangan Inggris dengan torpedo manusia di Laut Tengah, tetapi Jerman bermaksud melangkah lebih jauh, menggantikan kendali langsung dengan sistem listrik dan panduan jarak jauh. Model operasional pertama adalah Molch, sebuah kapal selam sepanjang 10 meter, berawak tunggal dan digerakkan oleh motor listrik. Ia membawa 2 torpedo G7I yang dipasang di luar dan dapat mencapai 6 simpul saat menyelam. Desainnya sederhana, tetapi jarak jelajahnya yang terbatas membuatnya kurang praktis. Meskipun demikian, ratusan unit diproduksi antara tahun 1944 dan 1945. Misi pertama dilakukan di Norwegia dan Laut Utara dengan hasil yang terbatas. Banyak yang tenggelam sebelum mencapai sasaran, meskipun mereka menjadi dasar bagi versi selanjutnya yang lebih efektif. Dari pengalaman itu dikembangkan Hecht, yang dirancang sebagai torpedo berawak sekaligus kendaraan latihan. Ia lebih cepat, memiliki kendali yang lebih presisi, dan dapat beroperasi dalam kondisi dengan jarak pandang rendah. Secara paralel muncul model Seehund, yang dianggap paling maju di antara kapal selam mini Jerman. Dengan kapasitas untuk 2 awak, beratnya 17 ton, dan dilengkapi dengan mesin diesel listrik yang memungkinkannya menempuh lebih dari 250 mil laut. Ia dapat menyelam hingga 30 meter dan meluncurkan 2 torpedo G7ET3C yang sama seperti yang digunakan oleh U-boat. Ukurannya yang kecil dan jejak akustiknya yang rendah membuatnya hampir tidak terdeteksi oleh sistem sekutu. Seehund menunjukkan efektivitasnya pada musim dingin tahun 1944 hingga 1945 ketika beberapa unit menyerang konvoi Inggris di Selat Inggris. Pada bulan-bulan itu tercatat lebih dari 100 misi dengan puluhan kapal rusak atau tenggelam. Meskipun angka resmi sulit dikonfirmasi, laporan sekutu mengakui bahwa kapal selam kecil itu merupakan ancaman nyata. Struktur sederhananya yang dikombinasikan dengan bahan non-magnetik memungkinkannya lolos dari ranjau kedekatan dan detektor medan. Dalam beberapa kasus, ia berhasil kembali ke pangkalan setelah menyelesaikan misi, sesuatu yang jarang terjadi dalam jenis operasi tersebut. Sementara kapal selam mini diuji dalam pertempuran, kelompok insinyur lain bekerja pada sistem yang tidak memerlukan awak. Hasilnya adalah pengembangan torpedo terpandu, proyektil bawah air yang dapat diarahkan menuju sasarannya selama perjalanan. Di antaranya menonjol Zaunkönig dan Falke yang dirancang di laboratorium G7E. Model-model ini menggunakan sensor akustik yang mendeteksi suara baling-baling musuh dan secara otomatis menyesuaikan haluannya. Prinsipnya sederhana, sebuah hulu ledak, sistem penggerak, dan mekanisme yang mengikuti suara sasaran. Pengendali hanya perlu meluncurkannya dari jarak tertentu, dan torpedo itu melakukan sisanya. Zaunkönig, juga dikenal sebagai T5, adalah torpedo akustik operasional pertama di dunia. Torpedo ini diuji pada tahun 1943 dan digunakan dengan sukses melawan kapal perusak sekutu. Hasilnya mendorong pihak Inggris untuk mengembangkan alat penangkal suara seperti perangkat Foxer yang menghasilkan kebisingan buatan untuk membingungkan sensor. Meskipun demikian, dampak psikologisnya sangat besar. Untuk pertama kalinya,
senjata bawah laut dapat mencari sasarannya secara mandiri. Inovasi itu menjadi dasar bagi sistem pemandu modern dan menandai awal dari konsep kecerdasan mekanis yang diterapkan pada pertempuran laut. Secara paralel, para teknisi Jerman bereksperimen dengan torpedo yang dikendalikan melalui kabel. Perangkat ini dapat diarahkan secara manual dari kapal selam peluncur melalui sambungan listrik. Torpedo tersebut diuji pada model G7S Lerche, meskipun penggunaannya dalam pertempuran terbatas karena kabel yang rapuh dan kemampuan manuver yang rendah. Namun, prinsip ini kemudian diambil kembali oleh teknik kelautan pasca perang, terutama pada torpedo kendali jarak jauh yang digunakan oleh OTAN pada dekade tahun 1960. Dokumen yang disita oleh sekutu setelah penyerahan menunjukkan bahwa Jerman secara bersamaan telah mengembangkan beberapa prototipe kapal selam mini tanpa awak. Salah satunya, yang disebut Neger, terdiri dari torpedo yang dimodifikasi dengan kabin transparan di bagian atas. Di dalamnya, pilot mengendalikan arah dan melepaskan torpedo kedua saat mendekati target. Itu adalah rancangan yang berisiko karena tidak memiliki sistem pelarian dan hanya dilengkapi sedikit instrumen. Banyak operator tewas dalam misi tersebut. Meskipun demikian, pihak Nazi memproduksi ratusan unit dan menempatkannya di Normandia dan Anzio. Pada akhir tahun 1944, muncul versi yang lebih baik yang disebut Marder, dengan kemampuan untuk menyelam sebagian. Versi ini dilengkapi tangki pemberat dan sistem ventilasi yang memungkinkan kapal menyelam sebentar sebelum menyerang. Senjata-senjata ini sulit dideteksi dan dapat mendekati kapal musuh dalam kegelapan. Mereka digunakan terutama untuk menyerang kapal yang berlabuh atau dalam perjalanan di sepanjang pantai. Meskipun hasil operasionalnya terbatas, konsep teknisnya telah memperkirakan kendaraan bawah laut kendali jarak jauh di masa depan. Kleinkampfverband, yang bertanggung jawab atas misi ini, juga membentuk unit penyelam bersenjata dengan bahan peledak magnetik. Mereka beroperasi bersama kapal selam mini, mengoordinasikan serangan gabungan terhadap pelabuhan dan area berlabuh. Pelatihan mereka mencakup penggunaan torpedo manusia tipe Delfin dan muatan kendali jarak jauh yang dapat ditempelkan pada lambung kapal. Dalam banyak hal, taktik tersebut merupakan perpaduan antara inovasi dan keputusasaan. Setiap model baru muncul dari kebutuhan untuk menimbulkan kerusakan dengan sumber daya yang tersisa. Laporan teknis sekutu yang disusun setelah tahun 1945 menyoroti kecanggihan beberapa sistem tersebut. Torpedo akustik, model yang dipandu kabel dan kapal selam Kerdil menunjukkan tingkat perkembangan yang maju untuk masanya. Pada dekade berikutnya, Amerika Serikat dan Uni Soviet mempelajari rancangan Jerman dan mengadopsi beberapa prinsipnya. Konsep kapal selam mini yang efisien dan berbiaya rendah berubah menjadi alat ideal untuk misi pengintaian dan sabotase. Seiring berkembangnya teknologi, sistem listrik, sensor akustik, dan kendali otomatis berevolusi menuju robotika bawah laut modern. Torpedo kendali jarak jauh Nazi yang dirancang untuk mengikuti suara atau arah yang telah ditentukan menjadi contoh pertama senjata yang mampu berpikir dalam lintasannya. Kapal selam mini yang kecil dan mandiri telah memperkirakan konsep kendaraan tanpa awak yang kini digunakan untuk eksplorasi, penyelamatan, atau perang elektronik. Apa yang dimulai sebagai upaya putus asa untuk merebut kembali kendali atas Atlantik akhirnya menciptakan jenis senjata baru. Prostesis canggih, teknologi Nazi untuk merekonstruksi tubuh yang terluka parah. Ketika Jerman memasuki perang, rezim tersebut sudah mengetahui bahwa biaya kemanusiaan akan sangat besar. Rumah sakit militer segera dipenuhi oleh para prajurit yang terluka, diamputasi, dan cacat akibat artileri modern. Seiring berjalannya konflik, jumlah korban mutilasi melampaui semua perkiraan. Dalam konteks itu, muncul upaya sistematis untuk mengembangkan prostesis yang lebih efisien, mampu mengembalikan fungsi bagi para veteran. Pencarian tersebut tidak hanya berlandaskan alasan medis, tetapi juga tujuan politik, mempertahankan citra pejuang yang tetap berguna bagi bangsa. Sistem nasional sosialis mengatur perawatan bagi yang terluka melalui National Sozialistische Kriegsopferversorgung, NSKOV, yang didirikan pada tahun 1933 dan diintegrasikan langsung ke dalam struktur partai.
Tugasnya adalah melayani para veteran garis depan dan korban perang dengan menyediakan rehabilitasi, pekerjaan, dan perangkat ortopedi. Di bawah pengelolaannya dibangun rumah sakit khusus, bengkel mekanik, dan pusat readaptasi tempat para amputan belajar menggunakan prostesis fungsional. Organisasi ini bergantung pada dana negara dan stafnya terdiri dari anggota partai serta dokter yang terafiliasi. Secara paralel, industri Jerman mulai memproduksi perangkat dengan bahan yang lebih ringan dan desain yang lebih presisi. Salah satu perusahaan terkemuka adalah Otto Bock Orthopädische Industrie yang didirikan pada tahun 1919 di Königssee. Pendiri perusahaan, Otto Bock dan penerusnya, Max Schneider, sepenuhnya terintegrasi dalam sistem ekonomi Reich ketiga. Perusahaan ini memproduksi sendi logam, lengan mekanik, dan kaki modular yang ditujukan bagi para veteran dari front timur dan barat. Sebagian tenaga kerjanya berasal dari pekerja paksa, praktik yang umum dalam industri militer Jerman. Meskipun demikian, hasil teknis mereka menandai kemajuan signifikan dibandingkan model sebelumnya. Prototipe awal menggabungkan sistem sendi ganda yang memungkinkan gerakan lebih alami. Beberapa prostesis mencakup mekanisme pegas atau kabel yang meniru aksi otot. Di rumah sakit Berlin dan München didirikan bengkel, tempat para korban belajar membuat dan menyesuaikan perangkat mereka sendiri di bawah pengawasan NSKOV yang berusaha menyesuaikan setiap prostesis dengan fungsi kerja masa depan sang veteran. Tujuannya adalah mengembalikan para amputan ke dunia kerja industri dan mempertahankan mereka sebagai bagian aktif dari upaya nasional. Antara tahun 1934 dan 1944, tercatat peningkatan yang signifikan dalam paten yang berkaitan dengan prostesis dan sistem ortopedi. Sebuah studi kemudian oleh National Bureau of Economic Research menunjukkan bahwa Jerman memusatkan sebagian besar inovasi medis perang dalam bidang tersebut dengan peningkatan pada penyesuaian, sambungan, dan bahan logam dengan kepadatan rendah. Meskipun banyak dari inovasi tersebut lahir dari kebutuhan perang, hal itu juga mencerminkan minat rezim untuk memproyeksikan citra efisiensi teknis dan superioritas ilmiah. Pabrik-pabrik yang memproduksi prostesis beroperasi di bawah kendali negara. Kementerian Persenjataan yang dipimpin oleh Albert Speer mengordinasikan distribusi bahan-bahan strategis seperti aluminium dan karet. Prioritasnya adalah melayani para pejuang yang dianggap berguna, yaitu mereka yang dapat kembali bekerja atau melakukan tugas pelatihan. Para veteran dengan disabilitas berat ditempatkan di lembaga perawatan jangka panjang, di mana prostesis berfungsi lebih sebagai simbol daripada alat praktis. Teknologi-teknologi ini dipamerkan dalam pameran publik sebagai bukti dari dugaan superioritas ilmiah Jerman. Arsip medis pada masa itu menyebutkan lengan mekanik yang dikendalikan oleh gerakan bahu serta perangkat yang memungkinkan pengguna memegang alat atau senjata ringan. Terbuat dari aluminium anodisasi atau baja temper, perangkat ini memerlukan presisi teknis tinggi. Para insinyur dari Otto Bock dan Rijksinstituut für Orthopädie bereksperimen dengan berbagai jenis sambungan untuk meningkatkan mobilitas. Dalam beberapa kasus digunakan koneksi yang dapat diganti, memungkinkan prostesis disesuaikan untuk berbagai penggunaan, mulai dari pekerjaan pertanian hingga pengoperasian mesin. Penggunaan prostesis canggih juga memiliki fungsi propaganda. Berita film menunjukkan prajurit yang diamputasi kembali bekerja atau berbaris dengan perangkat baru mereka, memperkuat gagasan tentang pengorbanan dan pemulihan di bawah kepemimpinan Hitler. Dalam pidato-pidato partai, veteran yang terluka dijunjung tinggi sebagai simbol ketahanan. Dengan demikian, teknologi ortopedi menjadi alat ideologis yang memadukan kedokteran dan propaganda. Seiring dengan berlarut-larutnya perang, produksi menjadi terdesentralisasi. Bengkel di Berlin dan Hanover dipindahkan ke daerah pedesaan untuk menghindari serangan udara. Para teknisi mulai menggunakan plastik sintetis seperti bakelit untuk menggantikan bahan yang langka dan mengembangkan metode pencetakan yang lebih cepat. Setiap prostesis diberi nomor dan dicatat oleh otoritas medis. Menjelang tahun 1944, terdapat ribuan veteran yang dilengkapi dengan perangkat modular yang mudah diperbaiki. Pekerjaan Otto Bock selama Reich ketiga meninggalkan warisan yang ambigu. Di satu sisi, perusahaan itu berkontribusi pada kemajuan teknis ortopedi,
Di sisi lain, ia merupakan bagian dari sistem ekonomi Nazi dan menggunakan tenaga kerja paksa. Setelah tahun 1945, Max Nader mempertahankan kendali atas perusahaan dan bekerja sama dengan pasukan pendudukan untuk melanjutkan produksi bagi keperluan sipil. Desain-desainnya menjadi dasar bagi prostesis pasca perang di Jerman Barat dan diadopsi di rumah sakit sekutu. Studi tentang evolusi prostesis listrik mengakui bahwa beberapa solusi modern berasal dari pengalaman-pengalaman tersebut. Lengan mioelektrik dan sendi yang dikendalikan oleh impuls listrik berakar pada eksperimen dengan kabel tegang dan pegas pada masa itu. Meskipun Nazi tidak sempat menciptakan perangkat otomatis, mereka meletakkan dasar bagi biomekanika terapan. Dalam rekonstruksi Jerman pasca perang, banyak paten tersebut diambil kembali oleh perusahaan yang sama yang sebelumnya bekerja untuk rezim itu. Dalam arsip Orthotics and Prosthetics Library, dijelaskan adanya uji coba dengan prostesis bertenaga listrik pada dekade tahun 1940. Para insinyur Jerman meneliti penggunaan motor kecil untuk menggerakkan jari dan pergelangan tangan buatan. Proyek-proyek ini tidak selesai sebelum akhir perang, tetapi menginspirasi program penelitian di Amerika Serikat dan Britania Raya pada tahun 50-an. Teknologi yang diciptakan untuk para veteran Reich akhirnya memengaruhi rancangan prostesis fungsional modern. Akhir dari konflik tersebut meninggalkan jumlah besar korban luka dan amputasi di seluruh Eropa. Banyak veteran Jerman penerima manfaat dari prostesis yang diproduksi di bawah NSKOV, kemudian bergabung dengan sistem kesehatan pasca perang. Pabrik-pabrik yang bertahan terus beroperasi di bawah administrasi sipil. Kemajuan teknis yang dicapai selama Reich ketiga, seperti penggunaan bahan ringan, sambungan presisi, dan sistem pengikat cepat, menandai asal mula ortopedi modern dan menjadi dasar bagi perkembangannya pada tahun-tahun berikutnya.